Bayangkan sebuah dunia tanpa hutan, tanpa suara serangga, tanpa kehidupan di darat, dan bahkan laut pun nyaris kosong. Ini bukan kiamat dalam film fiksi ilmiah. Ini benar-benar terjadi. Sekitar 252 juta tahun lalu, bumi mengalami peristiwa yang begitu dahsyat hingga hampir seluruh kehidupan musnah. Para ilmuwan menyebutnya The Great Dying, kepunahan terbesar dalam sejarah planet ini. Dan hari ini, kita akan memasuki lorong waktu menuju masa di mana bumi hampir mati total. Sebelum bencana itu terjadi, bumi adalah dunia yang sangat berbeda. Semua daratan bergabung menjadi satu superkontinen raksasa, Pangea. Lautan luas membentang, dipenuhi makhluk-makhluk aneh. Ikan purba, karang raksasa, reptil laut yang mendominasi samudra. Di daratan, hutan-hutan lebat menutupi planet. Serangga berukuran besar merayap di udara. Reptil awal mulai berkembang. Ini adalah zaman Permian, era kehidupan yang tampak stabil, tenang, seolah tak tergoyahkan. Namun, jauh di bawah permukaan, bumi sedang bersiap melepaskan neraka. Di wilayah yang kini kita kenal sebagai Siberian Traps, terjadi sesuatu yang luar biasa. Bukan satu gunung berapi, bukan 10, tetapi ribuan letusan yang berlangsung selama ratusan ribu tahun. Lava mengalir seperti samudra api. Langit dipenuhi asap dan gas beracun, karbon dioksida, metana, sulfur dioksida. Atmosfer bumi berubah dan dunia mulai terbakar perlahan. Ini bukan ledakan instan. Ini adalah kiamat yang lambat, kejam, dan tak terhentikan. Gas rumah kaca memenuhi udara. Suhu global melonjak drastis. Lautan mulai menghangat. Es yang tersisa mencair. Iklim menjadi ekstrim. Hutan-hutan tak mampu beradaptasi. Tanaman mati. Dan ketika tanaman mati, rantai kehidupan mulai runtuh. Oksigen berkurang. Hewan-hewan kehilangan sumber makanan. Bumi perlahan berubah menjadi dunia yang semakin tak ramah. Namun, kehancuran terbesar terjadi di laut. Air hangat tidak mampu menyimpan oksigen dengan baik. Lautan mulai kehilangan nafasnya. Zona-zona mati terbentuk. Makhluk laut mulai mati massal. Karang runtuh. Plankton lenyap. Ekosistem samudra hancur. Dan ketika laut mati, sebagian besar kehidupan di planet ini ikut terancam. Karena bahkan hari ini, mayoritas keanekaragaman hayati berasal dari laut. Bencana belum berhenti. Letusan besar juga melepaskan sulfur dioksida. Gas ini membentuk hujan asam. Langit menjadi gelap. Tanah menjadi beracun. Air berubah menjadi asam. Makhluk hidup tak hanya mati karena panas, tetapi juga karena udara yang beracun dan lingkungan yang mematikan. Bumi berubah menjadi dunia yang secara harfiah tidak layak dihuni. Dan akhirnya, terjadilah sesuatu yang belum pernah terjadi. Sekitar 96% kehidupan laut musnah, 70% kehidupan darat lenyap. Hampir semua spesies menghilang dari muka planet. Ini bukan sekedar kepunahan besar. Ini adalah riset total kehidupan di bumi. Planet ini nyaris kehilangan seluruh penghuninya. Setelah badai api dan racun mereda, bumi menjadi tempat yang sunyi. Lautan hampir kosong.
daratan gersang, ekosistem runtuh total. Kehidupan yang tersisa hanyalah segelintir makhluk kecil yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Bumi membutuhkan jutaan tahun hanya untuk mulai pulih. Bayangkan, jutaan tahun untuk memperbaiki satu bencana. Namun dari kehancuran itu muncul peluang baru. Makhluk-makhluk yang selamat mulai berkembang. Reptil awal berevolusi, dan dari garis keturunan inilah suatu hari nanti akan muncul penguasa baru bumi, dinosaurus. Ironisnya, tanpa Great Dying, dunia dinosaurus mungkin tak pernah ada. Dan tanpa dinosaurus, mamalia, termasuk manusia, mungkin tak pernah mendapatkan kesempatan. Great Dying bukan hanya cerita masa lalu, ia adalah peringatan. Karena penyebab utamanya adalah perubahan iklim ekstrim, pemanasan global masif, kehancuran ekosistem. Fenomena yang secara mengkhawatirkan memiliki kemiripan dengan dunia modern. Bedanya, dahulu dipicu oleh gunung berapi. Hari ini, aktivitas manusia. Sejarah planet ini menunjukkan satu hal penting. Bumi tidak kebal terhadap kehancuran. Kehidupan tidak dijamin selamanya. Dalam satu periode singkat secara geologis, hampir seluruh makhluk hidup pernah lenyap. Planet yang tampak stabil sebenarnya sangat rapuh. 252 juta tahun lalu, bumi nyaris menjadi dunia mati. Langit gelap, lautan beracun, daratan sunyi. Namun kehidupan menolak menyerah. Ia bangkit kembali, berevolusi, berubah, dan akhirnya melahirkan dunia yang kita huni hari ini. Pertanyaannya adalah, jika sejarah kelam itu terulang, apakah kita akan bertahan atau menjadi bagian dari kepunahan berikutnya? Jika kamu menyukai cerita tentang keajaiban dan kengerian sejarah bumi, tetaplah bersama di Lorong Cerita. Karena di planet ini, kiamat pernah benar-benar terjadi.